Audio Jungle. Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال البركات وتوجد الموجودات وبرحمته تنحل المشكلات والصعوبات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini setelah kita menaikkan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah dan seluruh rangkaiannya yang kita lakukan secara istiqamah mudah-mudahan menjadi bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan kesempatan, di mana malam ini dengan kesehatan dan kesempatan yang dikaruniakan oleh Allah, kita dapat berada di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan kesempatan dan nikmat sehat ini lalu kemudian beriring dengan karunia keimanan yang ditanamkan di kalbu kita, sehingga setiap gerak langkah kita, khusus ibadah yang kita lakukan, bahkan aktivitas harian kita yang kita lakukan dengan bekal iman ini, insya Allah juga menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kepada Allah ini memang penting untuk senantiasa kita hangatkan. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala kepadaku, maka otomatis ada timbal balik bahwa Allah pasti mengingat kita. Adhkurkum, aku mengingat kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli wa la takfurun. Mengingat Allah adalah menjadi perintahnya, bersyukur kepada Allah juga menjadi perintahnya. Bersyukurlah, pandai-pandailah berterima kasih kepada-Mu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai wala takfur. Wala takfuruni, jangan sampai kufur kepada-Mu. Jangan sampai ingkar kepada-Mu, jangan sampai lalai kepada-Mu. Nabi Musa alaihissalam sampai bertanya kepada Allah, "Kaifa asykuruka ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepada Engkau ya Allah?" Dijawab oleh Allah secara langsung, "Fadhkurni wa la tansani." Cara bersyukur yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau mengingat aku dan jangan sekali-kali tansani, melupakan aku, melalaikan aku, mengabaikan aku.
kita tidak boleh dalam keadaan hati kosong, hampa, hilang ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang kita lakukan, lepas dari ketersambungan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dzakartani faqad syakartani, kata Allah. Jika engkau ingat kepadaku dalam setiap titik waktu apapun yang kita lakukan, maka engkau sejatinya telah bersyukur kepadaku. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di majlis ini kita saling tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga saling menasihati bagaimana pentingnya sabar. Sabar di dalam beribadah kepada Allah, sabar di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran, dan sabar di dalam menjalani semua lingkaran kehidupan yang menimpa di antara setiap individu kita, di mana Allah menimpakan sesuatu itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan semua itu adalah butuh ilmu yang namanya ilmu sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan membahas sesuai dengan tema yang sudah di-share dalam publikasi media medsos. Kita akan membicarakan tentang bagaimana menyemai perbedaan yang disebut dengan ikhtilaf untuk mengedepankan atau meneguhkan persatuan. Ini sekarang menjadi tema yang sangat hangat, lebih-lebih di era media sosial yang sangat terbuka. Sumber ilmu itu sudah mudah kita dapat, jemaah sekalian. Kalau bagi yang berlatar belakang santri, tentu sumber ilmu adalah lewat dengan langsung belajar ke sumber langsung, misalnya Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian hadis, hadis sahih yang termuat di dalam baik Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan syarahnya. Tetapi bagi orang umum tidak harus pandai membaca kitab sekarang, tetapi dengan memanfaatkan teknologi sudah banyak menyerap informasi ilmu apapun, termasuk ilmu agama. Nah, ini penting kita mengingat kembali bahwa ketika terbukanya informasi media sekarang ini, terutama ketika berbicara tentang aspek keagamaan, maka sesungguhnya tidak boleh dilepaskan dari bekal ilmu yang kita miliki. Karena kalau tidak punya bekal ilmu yang dimiliki, karena siapapun sekarang sudah boleh masuk di media sosial, di YouTube, ya, tanpa harus dipilah tingkat keilmuannya, dan kita tidak tahu, dan itu bebas terbuka siapapun, ya, bisa mengupload semua yang dianggap baik, semua yang dipandang baik atau pemahaman tertentu yang dianggap baik, semuanya diupload di sana. Di satu sisi kita bersyukur, ya mas kalian. Jadi media sosial itu ada pengimbangnya. Jadi tidak hanya hal-hal yang bersifat negatif. Kita berbangga banyak para ustadz yang ya sangat terkenal di media sosial. Kita bersyukur juga. Itu dapat mengimbangi, ya, konten-konten yang tidak baik. Tapi sehebat-hebatnya ustadz, sepopuler ustadz pasti kalah dengan konten-konten yang nilai maknanya kurang bagus dari sisi agama. Banyak para ustadz, ya, yang viewernya sangat tinggi kan, memang karena kemampuan ilmunya yang cukup bagus.
Ada ustadz yang sangat viral, yang fiturnya juga tinggi karena kelucuannya juga ada. Jadi versinya macam-macam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting memahami perbedaan atau yang disebut dengan ikhtilaf. Karena ikhtilaf itu tidak mungkin dihilangkan. Perbedaan itu tidak mungkin dihapus. Kalau dalam surat Hud ayat 118 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Allah mengingatkan kita semua, walau syaa rabbuka, andaikan Allah itu berkehendak, la ja'alna an-nasa ummatan wahidah, maka niscaya Allah itu sangat. Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menciptakan semua, yang menghadirkan alam semesta ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. La ja'alna an-nasa ummatan wahidah, maka niscaya Allah kalau berkehendak akan menjadikan manusia ini menjadi satu umat, satu cara pandang. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa akan berikhtilaf, berbeda. Ini ada perkecualian, illa man rahim rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memang berbicara tentang perbedaan agama. Jadi di dalam tafsir ini, jadi la yazaluna mukhtalifina fi adyanin syatta. Mereka akan terus berbeda di dalam macam-macam agama. La yazaluna mukhtalifin, tidak pernah berhenti. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang berhenti ikhtilaf di bidang keagamaan, orang yang benar-benar mendapatkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam ini prinsip, ya, dalam hal yang bersifat usuli, yang bersifat sangat dasar, karena agama-agama memang ada sebelumnya, tetapi begitu Nabi Muhammad diutus, maka Nabi Muhammad adalah menjadi khatamun nabi, menjadi penutup para nabi, dan muncullah Islam, dan Islam itu adalah penyempurna terhadap agama-agama sebelumnya. Inna dina indallahi Islam. Jadi orang-orang yang mendapat rahmat dan hidayah Allah saja yang akan berhenti berikhtilaf tentang itu. Kalau dalam usul kita tidak boleh berbeda pendapat, ya. Indah rahimah. Kalau orang masih memperdebatkan, menyelisihkan tentang agama Islam, itu bertanda-tanda orang belum mendapatkan rahmat atau hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan usul hal-hal yang sangat prinsip. Bagaimana perbedaan yang bersifat furu', yang bersifat tidak mendasar, artinya banyak cabang-cabang ilmu, banyak cabang-cabang pendapat, ya, terutama yang berkembang di kalangan para fuqaha, di para ahli fikih. Itu yang tidak bisa dihilangkan, dan itu terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Said Al-Jili, judulnya adalah Atharul Ikhtilaf fil Qa'id Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha. Ini khusus membicarakan tentang perbedaan-perbedaan pendapat
sepakat di kalangan para ahli fikih dan pengaruhnya mulai dari sahabat, tabi'in, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada? Seringkali terutama masyarakat yang di bawah, kalau orang yang ahli ilmu sudah tidak pernah bingung karena semuanya sudah pernah dilewati, pernah dipelajari. Tiba-tiba muncul kata ustaz ini boleh, kata ustaz ini tidak boleh. Itulah istilah ya, perbedaan-perbedaan. Salah satu contoh yang sangat populer perbedaan yang pernah terjadi di kalangan sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan sekelompok sahabat ke Bani Quraidah untuk berangkat ke sana dengan pesan Rasulullah SAW pada para sahabatnya, jangan sampai melaksanakan sholat sebelum sampai ke tujuan, yaitu di kampung Bani Quraidah. Itu pesan Rasulullah SAW. Lalu kemudian berangkat para sahabatnya. Di tengah perjalanan lalu kemudian terdengar pemandangan panggilan sholat, yaitu tiba waktunya sholat asar. Lalu kemudian ini terjadi, muncul, dan ini menjadi akar perselisihan. Lalu sahabat ini terbelah menjadi dua kelompok. Sahabat yang pertama mengatakan, ini azan sudah dikumandangkan dan ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan. Dengan azan berkumandang, maka ini waktunya menunaikan sholat. Di kelompok pertama ini langsung menyelisihi Nabi. Kalau begitu kita sholat dulu. Kelompok sahabat yang kedua tidak bersama. Saya akan mengikuti sesuai dengan perintah Rasul. Jangan tunaikan sholat sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah. Dan tetap tidak sholat ini kelompok itu. Artinya terjadi perbedaan yang tidak bisa dipertemukan. Tidak bisa dipertemukan. Ya sudah, yang kelompok pertama menunaikan sholat asar karena merujuk kepada Al-Quran. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kelompok yang kedua tetap bersikoh berpegang terhadap sabda Nabi Muhammad SAW. Karena pesan beliau jangan sampai sholat sebelum sampai ke kampung Quraidah. Nah, kelompok pertama ini asli berijtihad karena diperkirakan jarak tempuh di tengah perjalanan ketika ada berkumandang, kira-kira kalau dilanjutkan sampai ke kampung Quraidah itu kira-kira waktu habis sholat asar. Sesuatu. Kelompok yang kedua ini tidak peduli. Pokoknya kenal Rasul, kalau belum sampai ke Bani Quraidah kita tidak boleh sholat. Perselisihan ini atau ikhtilaf ini setelah itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, menghadap semua kepada Rasul. Dulu enak karena kalau langsung ada Nabi ada penyelesaian. Sekarang sudah tidak ada Nabi, jadi kalau ada perbedaan ya tidak ada. Ini cuma di ahli ilmu. Nah, sekarang ahli ilmu, makanya yang disebut dengan ulama yang benar-benar ulama, yang menguasai tentang ilmu agama secara keseluruhan. Tidak hanya sekedar bisa membaca kitab yang tidak ada hakikatnya, tapi seluruh perangkat ya, harus dimiliki. Jadi nahwu sharafnya harus bagus, balaghahnya harus bagus, mantiknya juga bagus. Ya. Semuanya penguasaan terhadap ulumul hadits, ulumul Quran, semuanya harus lengkap. Tidak mudah. Makanya para mujtahid itu kualifikasinya sangat berat sekali.
Dan para madhab yang kemudian diakui empat madhab itu ya semuanya benar-benar menguasai terhadap ilmu agama secara keseluruhan, secara kafah. Tidak di samping Imam Syafi'i itu hafal ya, ribuan hadis itu hafalannya, Al-Quran umur 9 tahun sudah hafal, sehingga diberi wewenang untuk berijtihad, mengistinbat atau mengambil satu keputusan hukum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kedua kelompok sahabat ini ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW disampaikan, kami menunaikan sholat di tengah perjalanan ya Rasul karena mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata kelompok yang kedua, kami tidak menunaikan sholat karena berpegang teguh terhadap hadis atau pesan yang kau sampaikan wahai Rasul. Lalu kemudian respon Rasulullah SAW begitu sangat bijak. Nah, sikap bijaknya itu juga harus kita teladani. Itu sunnah fi'liyah. Jadi sikap Nabi, akhlak Nabi, itu juga bagian dari sunnah yang harus kita teladani. Tidak hanya kita memperjuangkan sunnah-sunnah di dalam urusan ibadah saja, tentu itu sangat penting. Tetapi terkadang kita umat Islam, siapapun, terkadang lalai dengan hal-hal semacam itu, bahwa di atas ilmu itu ada adab, ada akhlak, dan Nabi benar-benar mencontohkan adab itu luar biasa. Salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Mubarak, dia menyatakan, saya belajar ilmu sampai menghabiskan waktu 20 tahun, tetapi saya belajar akhlak sampai menghabiskan waktu 30 tahun. Jadi lebih banyak belajar akhlaknya daripada ilmunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap Rasulullah terhadap perbedaan dua sahabat ini kemudian tidak menyalahkan, apalagi memvonis. Ya sudah, kalau engkau berijtihad di tengah perjalanan menunaikan sholat asar karena engkau adalah berpegang teguh terhadap kepada kelompok sahabat yang kedua, boleh dikatakan engkau tidak menunaikan sholat sampai ke kampung keluarga, itu tidak apa-apa karena berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini wilayah ikhtilaf, termasuk ini juga mungkin sering didengar hadis innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i 'ailatihi. Al-hadits awal bahwa mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya, karena ratapan atau tangisan keluarganya. Kira-kira gimana memahami hadis ini? Ini dibantah, ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar langsung mendengar Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang sering mendengar hadis dari Nabi, ya, protes bukan protesnya hadisnya salah, bukan. Dari sisi matan Aisyah ini kok ragu, protes kepada Abdullah bin Umar, saya kok hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Masa yang tangis keluarganya yang masih hidup, yang disiksa yang meninggal. Misalnya suaminya meninggal, istrinya menangis. Yang berbuat salah, yang melakukan kesalahan kan istrinya yang masih hidup, kok yang disiksa suaminya yang sudah ada di alam kubur. Kata Aisyah ini belum bertentangan dengan Al-Quran. Dilakukan surat Al-An'am 196 kalau tidak salah, wala taksibu kullu nafsin illa
'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi yang menangis keluarganya, masa yang disiksa adalah suaminya yang sudah meninggal. Ini perbedaan-perbedaan semacam ini. Aisyah protes. Ternyata setelah dikaji, karena Abdullah bin Umar ini tidak tahu ketika Nabi Muhammad SAW tidak mengkonfirmasi konteks hadis ketika disabdakan dalam kondisi apa. Menurut Aisyah dikatakan, ternyata setelah dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW, ternyata hadis ini innal mayyit la yu'adzabu bi bukai 'adzabi al-hadits atau kama ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang meninggal dunia dan kemudian keluarganya menangis. Kata Rasulullah, disiksa itu bukan karena nangis keluarganya, bukan karena tangisan keluarganya, karena keluarganya. Atau pada saat itu ada yang menjelaskan lagi, kebiasaan tradisi jahiliyah saat itu kalau ada orang meninggal dunia, kalau banyak yang menangis, itu strata sosialnya merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ada kebanggaan. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, kemudian banyak yang nangis, itu senang, mereka itu bangga. Itu orang jahiliyah. Itu kan tidak boleh. Kalau menjadi kebanggaan itu ya pantas dilarang oleh Rasulullah. Jadi ada konteks, ada situasi yang melatar belakangi di mana kemudian Rasulullah menyabdakan sebuah hadis innal mayyita la yu'adzabu bi bukai 'adzabi. Nah, hal-hal semacam ini butuh pemahaman. Makanya dalam kitab ini perbedaan istilah saya catat karena tidak mungkin kalau dibaca karena harus saya simpulkan beberapa. Jadi asbabul ikhtilaf itu salah satunya adalah adamul ittila' 'ala hadis, karena kurangnya ketelitian terhadap hadis. Kurangnya ketelitian. Ini adalah menyangkut pengetahuan, menyangkut keluasan ilmu. Di kalangan para sahabat semuanya berbeda-beda tingkat pengetahuannya di dalam memahami sabda. Mereka tetap mendengarkan dari Nabi, semuanya banyak para sahabat juga. Tetapi kedalaman al-ittila', kedalaman di dalam memahami hadis, apalagi sampai mengonfirmasi tentang situasi yang latar belakang yang disebut dengan asbabul wurud, walaupun semua hadis itu tidak ada asbabul wurudnya, itu tidak ada. Bahkan termasuk terjadinya sebab-sebabnya ikhtilaf itu adalah ikhtilaful qiraat, perbedaan di dalam membaca Al-Quran. Contoh kecil misalnya tentang wudu saja. Ya, di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Yang biasa kita baca di dalam Al-Quran bisa dicek, kata arjulakum ini dibaca nasab. Nah, kalau dibaca nasab berarti ini wawu atofnya merujuk kepada idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, itu kan nasab, harf fathah ya. Maka kemudian wa arjulakum. Nah, perbedaan harkat membaca seperti ini akan berpengaruh terhadap perbedaan pendapat. Kalau ini dibaca nasab arjulakum berarti ma'tufnya atau yang diikuti itu adalah wujuhakum. Wajah itu perintahnya famsihu, basuh, bukan usah.
Berarti kalau dibasuh berarti sampai ditekan, bukan hanya sekedar diusap dikasih air. Tetapi di sini ada ulama yang membaca wa arjulikum, dibaca jer, dibaca kasroh, yaitu maksudnya kepada wamsahu birusikum. Jadi lebih dekat ya, wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Kalau dibaca arjulikum karena perintahnya wamsahu birusikum, jadi usaplah kepala kalian. Wa arjulikum kalau dibaca jil berarti kaki juga harus diusap, tidak harus dibasuh. Ini sudah tentu berbeda. Tapi jumhur ulama di sini, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama banyak membaca dengan qiraatin nasbi, dengan membaca nasab, yaitu wa arjulakum ilal ka'bayn, seperti di Al-Qur'an umumnya itu. Maka yang tepat kalau menurut jumhur itu kaki ini harus dibasuh bukan diusap. Jadi biruusikum wamsahu biruusikum. Kalau kepala diusap, bukan rambut yang diusap. Ini kalau begitu Al-Quran wamsahu biruusikum. Jadi kalau wamsahu biruusikum benih bahasa eting seting kan kadang pada wudu bahkan eting setingan gitu. Diusap berarti begini, Nabi diusapkan tarik lagi ke depan, itu namanya diusap. Kepala yang diusap, karena kepala ada rambut, berarti ya otomatis kalau tumbuh rambutnya agak tebal ikut diusap. Kalau gundul ya sudah kepalanya saja yang diusap. Kalau pelontos, karena tintanya wamsahu biru. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ikhtilaf ini. Jadi tentang kasus nikah mut'ah, nikah spontan, dan ini masih banyak oknum-oknum yang melaksanakan di beberapa tempat ya, dengan mengambil legalisasi dari fikih. Jadi ada di satu tempat itu, jadi ada pendatang dari mana nikah di situ. Ada kayaknya juga itu. Jadi ada kayaknya yang menikahkan. Jadi ada ijab kabulnya, ada maharnya. Dinikahkan. Berkumpul selama 1 minggu, setengah bulan. Ya karena memang niatnya hanya nikah sementara. Karena di situ hanya merantau sesaat, mungkin punya bisnis hanya sekedar lewat. Begitu selesai urusannya sudah pulang. 1 minggu bulan, setengah bulan. Enggak sampai jarang ya 1 bulan. 1 minggu, 10 hari bulan. Itu sudah selesai. Dan ini juga pakai masa iddahnya. Jadi kalau iddahnya belum habis, kalau ada orang laki-laki lain, dianya nggak berani mengawinkan lagi. Jadi kira-kira praktiknya sama nggak dengan nikah mut'ah? Kan hampir sama kan? Itu hanya sekedar hukum dipermainkan. Jadi nikah mut'ah itu pada masa peperangan Khaybar itu dilarang. Ya, dilarang kemudian dibolehkan lagi dalam peperangan Autos ya. Karena dalam kondisi darurat. Kenapa Pak? Jadi Ibnu Abbas memandang ini dibolehkan oleh Nabi karena kondisi sangat darurat. Dan kemudian kondisi darurat ini kalau sudah hilang, makanya di dalam istimbat hukum itu ada kias. Al-hukmu yadurru ma'al illatihi wujudan wa 'adaman, bahwa hukum itu ada hukum boleh, ada hukum haram, itu ada karena ada faktor wujud dan wa 'adaman, karena ada faktor ilah atau tidak adanya ilah. Jadi Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Jadi memang harus begitu mengambil keputusan hukum. Karena kalau mengambil keputusan hukum halal, haram, boleh, tidak boleh hanya dari satu hadis atau dari satu sudut pandang, tidak bisa. Nanti akan ketemu hukum. Ini kok ada pendapat yang boleh lagi. Makanya
kalau menghasilkan sebuah keputusan hukum itu harus duduk beberapa ahli ilmu dengan metode tertentu. Di Muhammadiyah ada majelis tarjih, dan itu biasanya tidak cukup 1 hari 2 hari ketika membahas persoalan hukum, karena menghimpun semua pendapat dengan berbagai kapasitas ilmu yang dimiliki, dengan menelusuri berbagai sumber yang ada, terutama sumber hadis yang sangat rumit. Al-Quran masih lebih mudah ya, karena Al-Quran hanya dengan tafsir, dengan kitab-kitab tafsir yang ada. Tapi kalau hadis itu menyangkut riwayat, menyangkut apakah hadis ini sahih dan dhaif dan seterusnya, itu lebih rumit. Terus kadang ada masih kurang 5 menit. Jadi kalau di saudara-saudara kita Nahdiyah itu biasanya ada forum bahasul masail. Biasanya duduk para kiai atau para ilmu, para santri membahas. Mereka punya tradisi debat. Itu kalau mereka berdebat memang tidak pandang kiai, tidak siapa, dia benar-benar dikerahkan ya keilmuannya untuk menghasilkan suatu keputusan. Karena tradisi mereka itu tidak hadir Al-Quran iya dipegang, tetapi banyak berdebat di pendapat-pendapat ulama, di kitab-kitab mutabarak yang dianggap mutabarak ya mereka itu, karena memang di kalangan besar ini biasa mengkaji kitab yang disebut dengan kitab kuning ya, karya ulama ahli fikih para ulama dikaji semua, itu kemudian menghasilkan satu keputusan. Sama juga dibukukan. Kalau dulu saya pernah punya terbanyak segini hasil faktur masail tahun berapa, 2008 kalau tidak salah waktu itu. Kalau di majelis tarjih ini bertahap ya. Jadi dikumpulkan, dijadikan buku dalam tanya jawab. Sekarang yang terakhir ada buku tanya jawab yang jilid ke-9 sudah baru terbit. Jadi bertahap. Kalau di langganan di Surah Muhammadiyah itu setiap kasus pasti ada. Dan itu sudah bukan hasil pemikiran satu orang, tetapi itu sudah himpunan dari berbagai pendapat para ahli ilmu yang dianggap seperti itu. Jadi itu tentang tadi saya menyampaikan nikah mut'ah. Nah, kemudian di buku ulama juga mengatakan, nah nikah mut'ah ini sekarang apakah masih boleh? Nah, menurut buku ulama, ketika larangan Rasulullah saat itu di perang Al-Qas, maka itu terjadi hukum nasikh mansukh. Kata jumhur ulama. Jadi larangan yang terakhir Rasulullah itu memansuh, menghapus terhadap kebolehan dalam kondisi darurat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau masih masuk berarti sudah tidak boleh lagi dipraktikkan sekarang. Jadi sudah tidak ada kondisi darurat kan sekarang. Sudah tidak ada kondisi darurat apalagi di Indonesia. Kalau kondisi darurat syahwat mungkin ya ada gitu, dan itu tidak bisa menjadi ukuran. Setiap orang punya kondisi darurat itu alasannya. Jadi itu berlaku nasib langsung. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini penting memahami perbedaan-perbedaan. Terkadang kita energi dengan membahas perbedaan-perbedaan itu, jamaah sekalian. Jadi kalau ini tidak diungkap, tidak dibahas, ketika misalnya ada fenomena viral kemarin dengan sempat hangat juga ya menurut saya ya cukup meresahkan juga di kalangan bawah yang ceramahnya dari Ustaz Haji Hidayat yang sedang viral tentang musik. Ya tidak apa-apa, itu namanya perbedaan. Jadi kalau sudah menyangkut istilah itu, kita mendengar ya dipikir makan dulu, kecuali sudah menyangkut prinsip agama. Kalau menyangkut istilah, jangan kemudian berceramah menyalahkan perbedaan yang orang lain berbeda dengan kita.
kan sudah tidak bijak namanya. Ya, ini memang dampak dari medsos. Dampak dari medsos. Mohon maaf, sekarang memang ada, saya dengar seseorang untuk menaikkan rating medsosnya, buat sekalian itu sengaja. Jadi mengkritik orang-orang hebat. Jadi misalnya kan bukan peristiwa ini. Awalnya dia itu riwayatnya sedikit, hanya ceramah biasa, ngomong biasa. Tapi dengan mengkritik orang yang sangat viral, itu jadi melimpah gitu. Jadi ya akhirnya punya penghasilan juga ya. Sekarang makanya banyak motif, jadi kita harus benar-benar hati-hati ya dengan apa yang viral di media sosial, sehingga kita tidak ikut resah. Kita tidak ikut resah. Sudah apa nih? Kalau ikhtilaf itu isti'mal fi qawli dunya ala dalil, itu ikhtilaf namanya. Kadang terjadi di kalangan sahabat, tabi'in, dan sampai kepada ahli ilmu sekarang. Jadi kalau perbedaan yang disebut dengan ikhtilaf itu, jadi suatu pendapat yang didasarkan pada dalil. Jadi kalau dalilnya jelas, lengkap, walaupun berbeda cara pandang, itu namanya perbedaan. Beda dengan khilaf. Ikhtilaf dengan khilaf itu beda. Kalau khilaf itu qaul la dalila. Jadi perkataan atau statement yang tidak ada dalil yang kuat. Kemudian misalnya menyampaikan sebuah hukum, ini halal, apalagi menyangkut halal haram tanpa ada dalil. Tetapi kalau disampaikan latar belakangnya ini dan macam-macam ya, Al-Qur'annya lengkap, hadisnya lengkap, diungkap semua pendapat para ulama, lalu kemudian dia mengambil satu keputusan, lalu kemudian berbeda dengan pihak yang lain, itu namanya ikhtilaf. Nah, ketika terjadi ikhtilaf semacam ini, maka adab yang harus dipakai, kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bijak, kita harus santun, kita harus punya hati toleransi, ya. Karena bagaimanapun itu adalah hasil pemikiran, hasil kesungguhan, hasil ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menghasilkan satu hukum, ya, yang kemudian itu menjadi satu pilihan untuk disampaikan kepada umat di sana. Ya memang kalau bicara musik itu memang perlu duduk bersama, karena hadisnya itu banyak yang melarang. Ya. Kemudian kasus-kasus contoh di zaman Nabi yang diperbolehkan juga ada. Tetapi misalnya musik yang diperbolehkan oleh Rasulullah itu seperti apa? Sementara kalau di medsos kan masih general. Jadi yang disorot di Ustaz Hidayat itu hanya tentang istilah musik saja. Padahal musik itu kan macam-macam. Dan sudah mulai dijabarkan oleh Ustaz Hidayat itu. Jadi di zaman Nabi itu istilah musik tidak ada. Ada 4 istilah ya, seperti rabbana. Ya, tidak ada, karena musik ini kan memang istilah belakangan ya. Jadi tidak bisa digeneralisasi semua musik itu dulu kemudian di zaman Rasulullah diperbolehkan, karena di zaman Rasulullah kan tidak ada dulu. Jadi memang butuh duduk bersama. Kalau di Muhammadiyah majelis tarjihnya harus juga duduk bersama. Kalau di NU forum bahkan masalahnya harus juga dikerahkan lagi, atau di kelompok-kelompok ormas lain dengan metode yang dimiliki harus duduk bersama. Lalu makanya muncul kalau wilayah ijtihad, wilayah ikhtilaf ini, kalau berijtihad sama-sama dihargai. Kalau salah mendapatkan pahala 1, kalau benar mendapatkan pahala 2. Itulah bijaknya bahwa kita berikhtilaf ini ya, karena luasnya ilmu yang begitu sangat banyak, yang sangat beragam, cabang-cabang ilmu juga banyak, terutama dalam urusan agama ya.
banyak cabangnya. Alat-alat perangkat ilmu agama juga, kalau benar-benar orang tidak memiliki kecerdasan yang mumpuni, ya sulit untuk menguasai. Maka disitulah langkah bijak yang harus dilakukan. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan sampai ikhwan, dipersilakan. Ikhwan berapa menit Ustaz? Dari akhir. Jadi itu. Jadi perbedaan atau istilah ini tidak sampai kepada vonis misalnya mengecap seseorang, misalnya sampai kepada level maaf misalnya kufur atau kafir. Itu kalau bisa dihindari, sehingga lebih baik kita bertabayun, berklarifikasi, dan kita sendiri kalau punya perbedaan, karena sekarang sumber ilmu sudah banyak, kita belajar lagi. Termasuk kemarin di kajian ranting, ledakannya itu bertanya tentang sholat tahiyat masjid. Ketika khutbah sudah dimulai, ada orang datang, itu kan ada dua hadis itu. Nabi pernah melarang, langsung menyuruh duduk, ya, karena yang datang itu langsung melangkahi, jadi mengganggu orang yang ada di dalam satu soft. Itu diberitakan dulu oleh Nabi. Hadis yang satunya jelas bahwa setiap masuk masjid harus dilakukan sholat tahiyat masjid. Ini kan harus dikompromikan. Ada yang mengatakan apakah berlaku hukum nasib masuk. Nah, kalau tadi tentang nikah mut'ah kan berlaku, ulama berpendapat berlaku hukum nasib masuk. Jadi sekarang sudah tidak boleh beralasan nikah mut'ah lagi. Tapi kalau di dalam kasus tahiyatul masjid, di kasus tertentu Nabi menyuruh sahabat untuk duduk karena mengganggu, bukan melarang sholat tahiyatul masjidnya. Jadi tetap kita dianjurkan kalau khutbah dimulai tetap berdiri melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau sekiranya mengganggu, tiba-tiba khatib melarang, sudah nggak usah langsung duduk, nggak apa-apa, karena di waktu khutbah itu wilayahnya khatib, dan kita tidak boleh berhasrat untuk bicara, kita tidak boleh. Umayyatakallam faqat lawa wa man lagha faladu, itu wilayahnya khatib gitu. Kalau khatib melarang, duduk, silakan duduk. Misalnya dianggap tidak kondusif misalnya, atau misalnya sampai mengganggu orang, ingin ke depan sampai menerobos soft misalnya, terus kemudian khatib menegur, sudah sampai situ silakan duduk, ya sudah duduk. Itu kan seperti itu nanti, karena dianggap kasuistik, ya, bukan melarang sholat tahiyatul masjid. Jadi ini wilayah-wilayah perbedaan, ya. Dan inilah hikmahnya kalau kita berada di majelis ilmu, kita belajar, kita saling bertukar pikiran, bertukar ilmu. Insya Allah akan menghadirkan rahmat, akan menghadirkan hikmah yang luar biasa, sehingga kita ada keleluasaan ilmu yang kita miliki. Ketika kita memiliki perbedaan pada orang lain atau kepada komunitas di luar komunitas kita tidak banyak berprasangka yang kurang baik, karena memang semua yang dipraktekkan semua berdasarkan kepada dalil, kecuali memang sudah terlepas dari dalil apapun, ya, baru kita mengingatkan atau menyampaikan. Itu namanya qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun sangat terasa pahit, ya, dengan konsekuensi dibenci, dengan konsekuensi kita dimarahi dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberi kesehatan untuk istiqomah tetap berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan, ya, ikhtilaf yang ada, baik yang sedang berkembang di media sosial, mudah-mudahan di balik itu ada hikmah, baik yang menyampaikan kritik maupun yang dikritik. Mudah-mudahan semua diikat dalam satu ikatan persatuan. Insya Allah, ya, kalau kita tidak mencari sisi perbedaannya,
tetapi mengedepankan titik samanya, maka ini adalah ujian terkadang bagi umat Islam. Jadi orang luar itu melihat Islam kok selalu bertengkar, saling menghina di antara para tokoh, menghina di antara sesama muslim di sana. Kok begitu ya? Termasuk yang diungkapkan itu Ustaz Khalid, ya, salah satu akunnya, dia itu masuk Islam berpikir 5 tahun. Berpikir 5 tahun katanya. Pertama yang dia itu sinis dengan Islam itu, pertama orang Islam itu kumuh, nggak disiplin, nggak bekerja keras, yang terlintas di otaknya. Yang dia lihat sebelum dia masuk Islam, ya, tidak bekerja keras dan mudah, ya, berselisih hal-hal kecil. Jadi diungkapkan sekarang yang sudah lumayan kuat Islamnya, menjadi, ya, dai kondang sekarang. Jadi dia selama 5 tahun. Jadi kalau ada dia mendengar, kalau saat ini saya mendengar begitu mudah umat Islam mengkafirkan saudaranya, itu sangat prihatin dengan saya sendiri. Saya masuk Islam itu berpikir mencarinya selama 5 tahun tidak gampang. Masa begitu masuk Islam hanya kepleset sedikit saja langsung misalnya dilabeli kafir misalnya. Jadi dia sampai mengungkapkan itu karena dia sebelumnya tidak salah ateis, ya. Jadi tidak percaya agama apapun. Alhamdulillah dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, kemudian dia masuk Islam dan banyak pengikutnya. Insya Allah banyak, ya, orang-orang muslim yang ikut masuk Islam gara-gara Ustaz Khalid masuk Islam. Itulah hidayah. Kalau memang Allah sudah menghendaki, semuanya pasti terjadi. Saya kira itu mas sekalian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat majelis ilmu yang malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.